Bab 1028. Apakah Genko Tian baik-baik saja? Di perjalanan, Louis Lu baru kali ini merasakan keganjilan. Hingga mereka tiba di desa pinggiran kota dan melihat kedatangan Chais Ji. Beberapa pria parubaya yang tengah bertani pun tersenyum menyapanya. Chais, kamu sudah pulang. Wah, sudah tumbuh menjadi wanita cantik juga ya. Kemudian, ia menoleh lagi ke arah Louis Lu. Ia ini. Chais Ji tersenyum. Paman Zhou. Ini suamiku. Namanya Yosu. Paman Zhou. Mereka memandang Louis Lu dan mengangguk puas. Chais, kita akhirnya menikah juga. Sepertinya nenekmu akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Anak muda ini juga tampak sangat bersemangat. Chais Ji tersenyum berujar, kalau begitu, kita pulang dulu ya. Paman Zhou, cepat pergi sana. Kamu ini sudah lama sekali tidak pulang. Nenekmu pasti sangat merindukanmu. Setelah menyampaikan perpisahan kepada Paman Zhou, mereka berdua pun lanjut berjalan. Melihat sekeliling yang penuh kehidupan dan setiap orang sangat rajin bekerja. Ia pun tidak menyangka sama sekali bahwa Raja Qingzu Kerajaan Api Suci ini malah memiliki keluarga yang sangat biasa. Kerajaan air langit begitu kaya. Tapi tak disangka kalau di ibu kota masih ada tempat seperti ini. Ujar Louis Lu emosional. Chais Ji melirik Louis Lu sekilas dan berujar, meski kerajaan air sangat kaya, tapi apakah kaya bisa menjamin semua warganya kaya? Tempat miskin tetap masih ada banyak. Kalau begitu, tidak benar juga. Sebagai Raja Qingzu, meski tidak bisa disebut orang kaya, tapi kamu pasti memiliki kekayaan juga. Mengapa kamu tidak membawa nenekmu ke mansion Qingzu, melainkan membiarkan nenekmu tetap tinggal di desa terpencil seperti ini? Louis Lu bertanya dengan penasaran. Lagi pula, kalau orang lain tahu kamu itu mata-mata dari ras iblis, nenekmu juga akan bahaya, bukan? Chais Ji menggeleng kepala dan berujar dengan raut wajah rumit. Meski aku ini Raja Qingzu, tapi sebagai raja, aku hanya menyelesaikan misi yang diberikan ras iblis. Aku tidak ingin nenekku terlibat dalam masalah ini. Apalagi, nenekku bukanlah ras iblis. Dan ia hanyalah orang tua biasa saja. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa Raja Qingzu itu mendapatkan banyak uang? Kerajaan Api Suci memang tidak sekaya kerajaan air langit. Uang yang didapat mansion Qingzu tiap tahunnya dari kerajaan Api Suci juga sudah lumayan banyak. Hingga sini, suara Chais Ji terdengar sedikit sedih. Waktu aku mulai tumbuh besar, ingatanku hanya ada nenek seorang. Waktu aku legal, ras iblis pun membawa aku pergi. Kemudian aku mulai menyelesaikan misi pemberian ras iblis. Kalau begitu, kamu tidak termasuk ras iblis murni ya? Kamu ini juga setengah manusia. Lagi pula kamu bertumbuh besar dalam lingkungan manusia. Mengapa kamu harus bekerja untuk ras iblis? Louis Lu bertanya kepada Chais Ji dengan kebingungan. Kamu yang memikirkannya dengan terlalu mudah. Chais Ji menggeleng kepala berujar pelan. Aku ini ras iblis. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diubah. Selain bekerja demi ras iblis, aku tidak ada pilihan lain lagi. Jika aku tidak bekerja untuk ras iblis, menurutmu, apakah aku dan nenekku bisa hidup hingga sekarang ini? Ada beberapa hal yang dapat diubah. Melihat ekspresi Chais Ji, kesan Louis Lu terhadap wanita ini pun menjadi lebih dalam lagi. Ia sepertinya juga tidak begitu jahat. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Ada apa? Apakah kamu tidak pernah melihat wanita cantik? Chais Ji bertanya dengan kesal. Louis Lu tersenyum misterius. Kalau tahu kamu ada sisi ini,
Harusnya aku langsung menyerangmu di Mansion Kingzu beberapa hari lalu. Kesempatan yang begitu baik, malah dilewatkan begitu saja. Sungguh disayangkan sekali. Chais Ji berujar dengan tegas. Louis, aku beritahu kamu, meski kamu benar-benar mendapatkanku secara paksa, kamu tidak akan bisa mendapatkan hatiku juga. Apa yang dipikirkan para pria seperti kalian? Aku tahu jelas. Hatiku sudah mati lama. Louis Lu memandang bengong Chais Ji. Sebenarnya apa yang dialami wanita ini? Omong-omong, sekarang usiamu berapa? Ada urusan apa denganmu? Setahuku, waktu kamu menjabat sebagai Raja Kingzu, waktumu tidak lama lagi. Apakah kamu tidak tahu kalau usia wanita itu adalah rahasia? Apakah kamu sudah 100 tahun? Minggir. Ada yang bunuh suami. Mereka berdua pun saling bercanda hingga tiba di depan sebuah rumah. Seorang orang tua berpakaian bersih dan rapi tengah duduk di dalam halaman. Wajah orang tua itu sangat bijak. Rambutnya yang hitam putih tampak tidak berantak sama sekali. Melihat Louis Lu dan Chais Ji yang muncul di depan pintu, orang tua pun langsung berdiri dan menyambut kedatangan mereka dengan wajah penuh senyuman bijak. Nada bicaranya terdengar sangat semangat. Chais, akhirnya kamu pulang juga. Cepat masuk rumah. Angin di luar kencang. Tatapan orang tua itu mendarat pada Louis Lu, sehingga senyuman tampak semakin cerah. Kemudian ia bertanya kepada Chais Ji. Ia ini. Chais Ji tersenyum berujar. Nenek. Ia ini Yosu. Ayo kita masuk rumah dulu. Chais Ji langsung menopang orang tua itu dengan penuh senyuman. Louis Lu yang mengenal lama Chais Ji pun tidak pernah melihat Chais Ji tersenyum seperti itu. Di dalam rumah, semuanya terasa lebih sederhana. Sebuah meja biasa dengan 4 kursi. Ditambah lagi dengan ranjang seorang yang biasa. Tampak jelas betapa pas-pasan hidupnya. Orang tua itu memandang Louis Lu sambil mengangguk puas. Bagus, anak muda. Kamu terlihat cukup bersemangat. Chais tidak menimbulkan banyak masalah untukmu, bukan? Louis Lu buru-buru menggeleng kepala dan tersenyum berujar. Nenek, kamu terlalu sungkan. Wanita sebaik Chais, menikahinya adalah keberuntunganku. Mana mungkin ia merepotkan aku? Orang tua itu bergumam sendiri. Baguslah kalau tidak menimbulkan masalah. Chais ini sejak kecil sudah hidup bertidak kemampuan. Sifatnya kurang baik. Kalau ada masalah apa, harap kamu lebih memaklumkannya ya. Mata orang tua itu menyipit. Sepasang matanya itu tampak tidak pernah terbuka sama sekali. Tumben sekali kalian masih bisa pulang datang menemuiku. Orang tua itu sambil berkata, sambil mengeluarkan sekeping koin emas dari kantong. Kemudian memberikannya kepada Chais Ji. Chais, pergi ke Paman Wangmu sana untuk membeli sebotol arak dan sekilo daging sapi. Nenek tidak tahu kalian pulang, jadi tidak menyiapkan banyak hal. Chais Ji buru-buru menolak dan berkata, Nenek, tidak perlu kok. Kita makan apa saja. Dan uang ini, Nenek simpan saja. Aku ada uang kok. Orang tua memandang Chais Ji. Ingin mengatakan sesuatu tapi malah menahan diri lagi. Pergi sana. Jarang sekali Yo datang ke sini. Lain kali entah juga bisa ketemu kapan lagi. Mendengar kata-kata orang tua itu, Chais Ji berdeham pelan. Ia mengerut alis pelan. Nenek, apa yang kamu katakan? Tunggu aku di rumah. Aku akan kembali dengan cepat. Selesai berkata, Chais Ji keluar dari halaman. Chais Ji si Raja Kingzu ini bisa-bisanya bertingkah seperti seorang anak di hadapan neneknya. Melihat adegan ini, kesan baik Louis Lu terhadap Chais Ji juga meningkat lagi. Hanya saja,
Usia nenek Chaisji sekarang ini juga sudah cukup besar. Bahkan bicara saja kurang lancar. Meski di dunia spiritual ini penuh dengan energi spiritual, sehingga usia orang-orang lebih panjang dari orang biasa. Namun orang tua di depan ini jelas sekali sudah sangat tua. Yo. Orang tua itu mendadak berkata. Louis Lu langsung membalasnya. Aku di sini, Nenek. Nenek ingin menanyakanmu satu hal. Tapi aku tidak tahu apakah itu boleh. Louis Lu tersenyum membalas. Nenek tanya saja. Apakah Genko Tian baik-baik saja? Bersambung. Bab 1029. Orang tua misterius. Setelah orang tua itu selesai berkata, tubuh Louis Lu pun langsung gemetar kencang. Seperti ada batu besar yang menekan dirinya. Ia dapat melihat mata orang tua itu yang pelan-pelan terbuka. Sewaktu mata mereka bertemu, laut jiwa dalam jiwa Dewa Louis Lu juga bergejolak kencang. Namun orang tua di hadapannya malah tidak memiliki aura seorang kultivator sama sekali. Mengapa ia mengetahui Genko Tian berhadapan dengan orang tua ini? Louis Lu merasa dirinya seperti sudah terungkap semua. Ia tahu semua rahasia yang dimilikinya. Dan ia tidak dapat menyembunyikan semuanya di hadapan orang tua ini. Orang tua di hadapannya ini pasti tidak semudah dibayangkannya. Dirinya hampir setingkat dengan dewa surgawi. Ditambah lagi dengan jiwa dewanya yang kuat. Namun dirinya sama sekali tidak bisa melihat orang tua ini. Louis Lu tidak tahu orang tua di hadapannya ini sebenarnya teman atau musuh. Kemudian menggaruk kepala. Tersenyum bodoh berkata, Genko Tian. Apa itu Genko Tian? Aku tidak pernah mendengarnya. Apakah nenek salah ingat? Aku ini Yosu, suaminya Chais. Orang tua itu mengejapkan mata dan menunjukkan lagi raut wajah yang ramah. Lalu menghela nafas pelan berujar, sepertinya aku yang sudah tua. Maaf ya, Yo. Aku sudah berumur. Jadi seringkali mengatakan yang tidak-tidak. Mendengar ucapan orang tua itu, Louis Lu baru bisa menghela nafas lega. Tidak apa-apa, Nenek. Sialan. Ia itu mana tua. Ia itu sangat cerdas. Baiklah kalau begitu. Orang tua itu bergumam sendiri. Kemudian ia mengubah topik pembicaraan lagi. Yo. Jenius sepertimu ini sudah jarang ditemukan. Tubuh dewa iblis bisa latih hingga tingkat seperti ini. Memang sangat langka. Paling waktu bertemu denganmu, mereka akan berpikir bagaimana melawan iblis hati ini. Louis Lu menelan ludah dengan ekspresi yang sangat terkejut. Dirinya yang memiliki tubuh dewa iblis ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Namun orang di hadapannya bisa-bisanya langsung mengetahuinya. Louis Lu berkeringat dingin dan tersenyum canggung berujar, Nenek, aku tidak mengerti kata-katamu. Aku hanyalah kultivator biasa saja. Orang tua itu masih memasang wajah tak bersalah. Baiklah, anak muda, aku ini memang agak bawel. Dengan teknikmu sekarang ini, ditambah lagi dengan 2 senjata dewa, kamu pun sudah bisa berdiri di dunia spiritual. Sehingga aku tidak perlu begitu khawatir. Tapi kamu harus ingat, dunia spiritual ini tidak semudah yang kamu pikir. 3 kerajaan besar hanyalah fenomena kedamaian dunia spiritual yang palsu saja. Aliran gelap di dalam sini sudah mulai beraksi. Tanpa waktu lama, pemimpin dunia spiritual juga akan berubah. Orang tua itu baru saja selesai bicara. Louis Lu pun membalas dengan serius. Mohon bimbingannya, Senior. Bicara hal bodoh apa kamu? Aku ini sudah tua. Apa yang bisa aku bimbing kepadamu? Aku sudah tahu kalau kamu itu menantu cucuku. Orang tua itu tersenyum berkata,
Meski aku sudah tua, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu Chais membawamu pulang demi membuatku bahagia. Kamu atur dulu beberapa wanitamu. Orang tua itu berseru. Chais ini sudah hidup lelah selama ini. Kamu juga sudah ditakdirkan bukanlah orang biasa. Aku tidak memintamu harus setia kepada Chais. Aku hanya berharap sewaktu aku meninggal, kamu bisa membantuku menjaga Chais. Senior, aku. Orang tua itu melirik keluar pintu sekilas dan berkata kepada Louis Lu. Sudahlah. Jangan bahas lagi. Oh iya. Orang yang mau kalian cari ada di tempat di mana kamu coba kultivasi untuk pertama kali. Tunggu kita selesai makan. Kamu berangkatlah bersama Chais. Louis Lu memberi salam dengan penuh hormat. Terima kasih banyak, senior. Jangan panggil aku senior. Sama seperti Chais saja. Panggil aku nenek. Apa yang kalian bicarakan? Chais sebagai anak kecil yang membawa arak dan daging berjalan ke dalam. Setelah melirik Louis Lu sekilas, ia bercanda. Yosu, apakah kamu melaporkan sesuatu tentangku ke nenek? Orang tua langsung menarik tangan Chais Ji dan berujar kepadanya penuh perasaan. Chais, tadi aku berbincang lama dengan Yo. Yo sudah berjanji kepadaku bahwa ia mau melindungimu seumur hidup. Wajah Chais Ji memerah. Kemudian ia mengerucutkan bibir kecil dan bertanya kepada Louis Lu. Yosu, apa maksudnya kamu berjanji dengan nenek? Kamu memang ingin melindungiku untuk seumur hidup, bukan? Louis Lu tersenyum canggung. Benar kok. Nenek, aku ini suaminya Chais. Tentu saja harus melindunginya selamanya. Kali ini orang tua baru mengangguk puas dan memandang Louis Lu. Kalau begitu, aku sudah merasa tenang. Yo, ingat kata-katamu. Kalau suatu hari cucu perempuanku sedih, aku akan marah kepadamu. Tenang saja, nenek. Louis Lu hanya merasakan punggungnya yang merinding. Ketika 1.500.000 tentara berangkat dan menyerang kerajaan Falling Snow, ini tidak hanya menjadi pemandangan yang indah, bahkan juga membuat semakin banyak orang tahu bahwa para jenderal setiap hari makan-makan dan minum arak, itu pergi untuk berperang. Bagi yang tidak tahu, mereka akan mengira orang-orang ini datang untuk camping. Tempat di mana mereka berhenti. Berbagai macam aroma pun berpencar bebas di langit. Segala ini dikarenakan Raja Air yang memang sangat kaya. Lugrikin ketiga kakak beradik juga tahu kerajaan air langit sangat kaya. Tapi juga tidak sekaya ini. Oh Tuhan, ini berlebihan sekali. Beberapa waktu ini, Raja Air yang mereka lihat lagi-lagi melampaui apa yang diketahui mereka. Karena sekalinya Raja Air ini berhenti dan ada waktu luang, ia akan mengambil sebuah buku dan menulis beberapa kata. Mungkin karena buku yang dipublikasinya sangat ramai. Jadi Raja Air ingin berubah haluan dan menjadi seorang penulis. Melihat Dok yang tampak tidak senang, kelima tetua pun menanyai Dok dengan penuh perhatian. Yang mulia, aku lihat raut wajah Anda kurang baik. Apakah Anda sakit? Dok menggeleng kepala dan menghela nafas berujar. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit merindukan saudara Louis. Kelima tetua merinding bersamaan dan teringat kembali akan persekutuan darah dengan Louis Lu. Kemudian langsung merasa ketakutan. Dekat-dekat ini, entah cara apa yang dilakukan Louis Lu, sehingga darah mereka beberapa memulih kembali dan orangnya baru lebih baikan. Bersama dengan Louis Lu, mereka setiap hari pun merasa cemas dan ketakutan. Siapa sangka suatu hari suasana hati saudara Louis lagi baik. Kemudian menyuruh beberapa orang lagi membuang darah. Mungkin ia akan kehilangan nyawa. Salah satu tetua berujar dengan senyuman pahit. Bukankah saudara Louis sedang mengatasi sesuatu?
Dengan kemampuan saudara Louis, tak butuh waktu lama, ia akan kekejar mereka. Apalagi dengan kemampuan saudara Louis, seharusnya juga tidak terjadi sesuatu. Harap Yang Mulia tenang saja. Tentu saja, kita tidak tahu cara apa yang dipakai saudara Louis. Tapi kita bukan khawatir akan keselamatannya, Dok lagi-lagi menghela nafas. Kalau begitu, apa yang Yang Mulia khawatirkan? Kelima tetua itu bertanya dengan penasaran. Dok memandang ke arah jauh sana dan berseru. Awalnya aku ingin menuliskan catatan yang berarti di sepanjang sejarah ini untuk saudara Louis. Agar semua keturunan tahu betapa hebatnya saudara Louis ini. Hanya saja, beberapa hari ini saudara Louis sudah meninggalkan aku dan pergi begitu saja. Bersambung.